Sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ustadz Septian Zahri, Ustadz Hanan, dan segenap anak jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga dengan taufik hidayahnya kita bisa istiqomah, continue menghadiri majelis rutin kita, yaitu majelis malam Sabtu, majelis yang di dalamnya kita baca burda, di dalamnya kita baca Ratibul Haddad, kemudian kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada Al-Imam Ghazali. Juga tak lupa kita juga kokoh daripada keimanan kita dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga mempelajari ilmu Al-Quran, yang mana Nabi SAW katakan khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar ilmu Al-Quran dan juga mengajarkan daripada ilmu Al-Quran. Yang semoga rangkaian demi rangkaian amal soleh yang kita lakukan pada saat ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita lanjutkan daripada kajian kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang digubah oleh Al-Imam Al-Humam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu masih Al-Qismul Awal Fit Ta'at, bagian Adabul Imamah Wal Qudwah. Kita masih bab pertama tentang ketaatan kepada Allah, yaitu adab-adab bersolat berjamaah, baik menjadi imam ataupun menjadi makmum. Ini kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab tasawuf, namun di dalamnya banyak membahas daripada ilmu-ilmu fikih. Jadi tasawuf tapi banyak ilmu fikih, sama juga modelnya seperti kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kitab Imam Nawawi Al-Adhkar itu kita baca di sama kita punya guru, yaitu Habib Zain bin Imran Muslimin. Beliau katakan ini kitab Adhkar adalah kitab wirid zikir-zikiran yang datang dari Nabi, namun banyak di dalamnya terselipkan daripada ilmu-ilmu fikih atau ilmu-ilmu hukum-hukum dalam beragama, begitu. Jadi kita sampai kepada bagian sholat berjamaah, adab-adabnya, tata caranya kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang kita baca wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal qunuti min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Nah, kemarin kita lanjutkan imam
ketika membaca kunut, makmumnya mengatakan amin. Nah, imam membaca kunutnya itu hanya sampai Allahumma hadina fiman hadayat wa afina fiman afayat tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tayat wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, sampai situ suaranya lantang nih imam. Imam suaranya lantang sampai situ. Setelahnya jangan dilantangkan suaranya. Fa innaka yaqdi wala innaka yaqdi wala yudda 'alaik. Wa innahu la yadillu man walayat wa la ya'izzu man hadait. Tabaraka rabbana wa ta'alait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini doa kunut. Lempengan yang bagian itunya suaranya pelan. Imamnya baca suaranya pelan. Nah, makmum juga baca dengan suaranya pelan, sir. Suaranya pelan. Jadi bukannya amin. Nah, makmumnya mengaminkan sampai kepada tadi itu. Kemudian selanjutnya innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu makmum baca juga, bukan mengaminkan. Jadi imamnya juga pelan-pelan bacanya di dalam hati, jangan kencang-kencang juga. Begitu. Insyaallah hafal ya kunut ya. Jangan nganggut-nganggut aja loh. Hafal enggak lo? Jangan mentang-mentang jadi makmum terus, enggak pernah jadi imam, akhirnya kunut enggak dihafal-hafalin. Tenang aja, itu nggak bakal dibaca jadi makmum soalnya. Ya, lempengan amin berhenti udah stop. Kita nanti kalaupun kita sholat selalu jadi makmum, suatu waktu pasti jadi imam kita. Sholat sama istri kita, sholat sama anak kita, begitu. Jadi pelan-pelan. Sambil kita kan setiap hari kita sholat, setiap hari kita kerjain. Pertama mungkin kita tulis di depan pintu atau di depan lemari kita lihat, kita baca. Sambil sholat kita baca. Atau kalau kita sholatnya di musola, di masjid, kita hafalinnya lagi di luar sholat, gitu. Jadi kita kita tulisin di kamar kita itu, kita tulisin doa masuk rumah, doa keluar rumah, terus lagi doa makan udah hafal pasti, doa masuk kamar mandi tulisin depan pintunya, tulisin bawahnya juga doa keluar dari kamar mandi. Jadi ketika keluar masuk kita ingat. Terus sampai lagi doa-doa yang dibaca di dalam wudhu, yang kemarin udah kita bahas juga di sini, udah dijelaskan oleh Imam Ghazali, mulai dari cuci tangan pertama, kumur, basuh hidung, basuh wajah, basuh lengan, mengusap kepala, telinga. Imam Ghazali tambahkan mengusap leher, walaupun ulama yang lainnya tidak. Terus basuh kaki kanan, kaki kiri, itu doanya beda-beda semuanya. Begitu. Itu ditulis nggak apa-apa, ditulis bahasa Arab susah ribet, pakai bahasa Indonesia tulisnya, pakai Latin, pakai bahasa Indonesia tulisnya. Jadi ditulis. Jadi setiap kita lewat, kita di rumah kita lihat ada tulisan itu, lama-lama kita bisa hafal. Lama-lama kita bisa hafal. Itu kalau di Mesir tuh banyak tulisan wa misluka katsir, atau wa mislukum katsir. Itu orang kalau baca itu, yang mau sombong nggak jadi sombong, yang mau minder nggak jadi minder. Apa artinya wa misluka katsir? Yang kayak kamu itu banyak, yang seperti kamu banyak. Kita mau sombong, saya ini paling pinter nih. Melihat tulisan begitu, yang kayak kamu banyak, bukan kamu doang. Yang pinter bukan kamu doang.
nggak jadi sombongnya. Ya. Terus kalau minder kita malu, nggak enak, malu. Yang kayak kamu banyak, nggak perlu minder. Nah, begitu. Jadi kesombongan hilang. Dan memang kita perlu yang begitu, kita tulis di pintu rumah, kita tempel di ranjang kita, target tahun ini menikahin Mbak E misalnya, nabung sehari 15 juta. Buat motivasi itu harus itu kita punya guru tuh Al-Habib Salim Asy-Syatiri, juga Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit itu istiqomahnya dari semenjak balik sampai saat ini, sampai setua itu sampai meninggal ya, kegiatannya nggak berubah begitu aja. Dan di awal-awal untuk menjalani kesehariannya itu beliau ditulis tuh. Dari jam sekian sampai jam sekian ngapain, dari jam sekian ngapain, itu begitu rutin dilaksanakan, istiqomah sama beliau sampai meninggalnya. Jadi perlu juga kita mengingatkan diri kita untuk menambah motivasi kita menjadi sukses dunia ataupun sukses di akhirat. Begitu. Dikit-dikit. Sulit mau hafalin semuanya, kunut belum, tasyahud akhir belum, niat sholat belum, banyak banget ya. Dikit-dikit kita hafalin. Kalau usah kita hafalin, kita baca aja setiap hari, lama-lama hafal. Kita baca aja tuh setiap hari, insya Allah lama-lama bisa hafal. Kita lihat orang-orang tua kita itu dulu banyak yang nggak bisa ngaji. Orang tua, nenek-nenek itu banyak nggak bisa ngaji, tapi surat Yasin dia hafal. Terus apa lagi, tahlil dia hafal. Terus Waqiah dia hafal, Tabarok dia hafal. Malah kadang-kadang surah Kahfi dia hafal. Kok bisa dia hafal? Kan dia nggak bisa baca Al-Quran karena dia sering dengar. Karena setiap malam Jumat dia baca, dia dengar. Mulutnya baca, telinganya dengar, akhirnya sampai hafal. Begitu. Jadi dengan diulang-ulang pasti ada bekasnya. Pasti bakal ada bekasnya. Di sini disebutkan itu bacanya fa in akatat di wala yuddu alaiknya dibaca sir. Tidak kencang-kencang. Terus lagi wala yagiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulu fis saffi au yajurru ila nafsihi ghairahu. Kita dalam sholat berjamaah jangan si makmum berdiri di dalam shaf sendirian. Jangan berdiri di dalam shaf sendiri-dirinya. Karena shaf pertama udah penuh, shaf kedua udah penuh, shaf ketiga tinggal dia sendiri. Jangan tuh begitu. Jangan sholat sendiri. Bahkan seandainya dia sholat hanya berdua, itu sholatnya jangan terlalu jauh. Setengah badan, istilahnya begitu, setengah badan. Kalau sholat berjamaah yang makmumnya banyak kan satu badan tuh, rukunya di belakang imam, sujudnya di belakang imam. Nah kalau sendiri makmumnya berdua sama imam, maka setengah badan deh jaraknya, mirip hampir sejajar, hanya cuma sedikit aja nggak sejajarnya, begitu. Dan hitungan sejajar atau tidaknya itu dari jempol jari kaki. Kalau dari tumit, kalau berdiri dari tumit, kalau duduk dari lutut, kalau duduk antara dua sujud, begitu. Kemudian ini jangan berdiri sendiri, akan tetapi dia masuk ke dalam shaf.
kalau muat. Masuk soft kalau muat. Jangan desek-desekan juga. Luruskan, rapatkan boleh, tapi jangan desek-desekan. Karena kalau desek-desekan sholatnya nggak bakal khusyuk tuh. Karena kadang orang ada aja tuh yang risih ketika bersentuhan kaki dengan kaki, bersentuhan tangan dengan tangan, apalagi kakinya basah. Padahal nggak wudhu. Kan ada yang orang modelnya kakinya basahan aja. Nggak masalah sebenarnya, cuman kadang-kadang ada yang lain orang kurang senang bersentuhan kaki yang basah. Begitu. Nah, maka jangan kita desek-desekan, jangan maksain. Biasanya ini awal terawih sholat miring gitu. Nah, saking penuhnya miring sampai nggak bisa lurus. Mau sujud mesti gantian, dia sujud duluan, kita belakangan. Saking penuhnya kita paksain. Nah, itu jangan. Sehingga hal yang demikian itu bisa menghilangkan daripada khusyuk. Sedangkan kita dituntut untuk menghadirkan hati dan khusyuk ketika di dalam sholat. Sampai-sampai tuh Nabi kalau sholat walaupun terlambat, Nabi ajarinnya gak suruh lari buru-buru, jangan sampai ketinggalan imam. Nggak begitu. Nabi ajarinnya bisakinati wal waqar. Jalannya tetap pelan, walaupun terlambat sholat jalannya pelan. Kenapa? Karena kalau tergesa-gesa sampai dia takbir itu ngos-ngosan, hilang khusyuknya. Bahkan tuh ulama sampai-sampai katakan pakai pakaian yang banyak ini bordirnya itu makruh, banyak coraknya di dalam sholat. Begitu. Kenapa? Karena orang kalau melihat corak pasti berpikir ini cakep amat ini ya. Oh, corak baju saya beda sama corak bajunya dia. Atau melihat sejadahnya. Ini sejadah bentuknya kayak gambar jin nih mukanya, gitu. Ini masjidnya bagus banget nih sejadah. Ini sejadah warnanya abstrak banget nih, segala macam begitu. Makanya tuh kita punya guru tuh kita perhatikan dan kita lihat sendiri tuh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit kalau sholat pakai sejadah, kita siapin pakai sejadah, tapi sejadahnya itu ditutup pakai sorbannya yang putih, selalu ditutup. Begitu. Jadi yang dilihat adalah putih, sorban yang putih, satu warna, begitu. Apalagi hari Jumat itu, kalau hari Jumat Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit semua yang dipakai putih. Sampai cincinnya warnanya putih. Begitu. Baju luarnya, jubahnya putih, baju kokonya putih, sarungnya yang putih. Terus dalamannya baju kaosnya putih juga. Begitu. Imamahnya putih, kopiahnya putih. Terus rapi. Habib Zain kalau hari Jumat tuh rapi sholatnya. Luar biasa. Wangi, rapi, pakai celak. Seperti hari raya kayak lebaran, begitu rapi setiap Jumat begitu. Kemudian ini kita balik lagi. Nah, kalau memang nggak muat, kita mau nggak mau kita di belakang sendirian, maka ya jurru ila nafsihi ghairahu, colek yang depan, diminta tolong ke belakang sedikit, mau dicolek atau ditarik sedikit, jangan dibetot. Kalau dibetot jengkang dia ntar. Ya, tarik pelan-pelan. Setelah ihram ataupun sebelum ihram, setelah takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram, setelah sholat ataupun sebelum sholat. Kalau sebelum sholat, bang munduran dikit bang, bareng sama saya sini, ya. Atau setelah sholat dicolek sedikit. Nah, kalau yang ngerti dia bakal mundur. Atau seperti contohnya, kalau itu sholat yang makmumnya banyak gampang. Nah, sekarang kalau ada imam sholat sama makmumnya satu, kan adanya di kanan, makmum adanya di kanan, jangan di kiri. Makmumnya ada di kanan dan setengah badan tadi itu. Jangan jauh, tempel, dekat.
begitu. Cuman jarak antara depan belakangnya dikit doang, dekat begitu. Terus kalau ada makmum lagi nyusul datang, tuh, dia posisinya di mana? Sebelah kanan makmum atau sebelah kirinya imam. Itu kita punya guru ajarin, disebutkan bahwasanya sholatnya dia itu adalah di samping imam, samping kirinya. Jadi sama-sama sampingan, yang ini samping kanannya, yang ini samping kirinya, sejajar. Tapi ada jeda tengah-tengah kan kosong tuh, begitu. Terus kalau datang satu lagi di kanan apa di kiri nih, begitu. Kalau datang satu lagi dia diri di belakang imam. Terus yang dua dicolek, atau kalau dia udah tahu dia bakalan mundur. Yang dua ini mundur jadi bertiga di belakang. Jadi bertiga. Ini kalau datangnya atu-atu. Kalau datangnya satu-satu begitu. Jadi apa namanya? Kayak begitu. Nah, kalau kita nggak muat mau masuk shaf, kita sholat di belakang, ajak yang lain mundur ke belakang. Syukur-syukur kalau ada makmum yang baru, jadi nggak usah nyuruh yang depan mundur. Begitu. Jadi intinya jangan sampai sholat sendirian dalam satu shaf. Karena ada ulama yang katakan sholat berjamaah di dalam shaf sendirian itu nggak sah. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Ibn Huzaimah itu mengatakan bahwasanya tidak sah orang yang sholat di dalam satu shaf sendirian. Ini bukan dari kalangan Syafi'i. Kalau kalangan ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i katakan tetap sah sholat sendirian di shaf, orang-orang di depan, dia di belakang mau nyender sama tiang, nggak mau maju dia karena di sini aja deket tiang, sholat sendirian di situ tetap sah sholatnya. Nah, cuman aja dia melakukan hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah. Nah, kalau melakukan hal yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah, maka pahala sholat berjamaahnya batal. Sholatnya sah, tapi pahala sholat berjamaahnya batal. Begitu. Seperti ada shaf yang kosong gak diisi, itu adalah hal yang makruh di dalam sholat berjamaah. Atau shafnya miring, begitu, dan lain sebagainya. Ini dia panggil orangnya tuh, suruh mundur. Terus lagi wala yambaghi lil ma'mum ayataqaddama 'alal imam fi af'alihi aw yusawihi. Itu enggak boleh si makmum mendahului imam dalam pergerakannya atau sama bareng sama imamnya, rukunya bareng, atau dia ruku duluan di makmum, mentang-mentang udah hafal dia ruku duluan sama makmum, si makmumnya ruku duluan sebelum imam. Itu dimakruhkan. Itu Nabi katakan di dalam hadisnya, yang maknanya orang yang sholat mendahului imam, jangan kalian sholat mendahului imam, maka itu dapat merubah wajah kalian seperti khimar, seperti keledai, seperti keledai. Orang yang mendahului imam tuh artinya dia itu wajahnya boleh jadi nanti di akhirat dirubah seperti keledai, seperti keledai. Itu ada ceritanya, disebutkan bahwasanya seorang guru yang punya murid, beliau ini sedikit bukan meragukan tapi ingin memastikan ini hadis benar apa enggak ya, begitu, ingin memastikan. Maka dia melakukan ketika menjadi makmum dia mendahului daripada imamnya, sehingga Allah rubah wajahnya seperti keledai. Sehingga akhirnya beliau ini kalau mau ngajar di dalam tirai, begitu, tapi nggak ada nomornya. Kalau ada nomornya ntar pilih tirai nomor 1 atau nomor 2.
Nggak ada tirai, nggak ada nomornya, ada di dalam tirai. Ngajar. Ini murid ada satu yang penasaran, guru saya mau lihat wajah guru. Udah lama nggak lihat, rindu. Akhirnya ini guru menutup diri pertamanya. Sampai akhirnya diperlihatkan sama itu murid karena karena kedekatan daripada si murid tersebut dengan gurunya. Akhirnya diperlihatkan, dia lihat itu wajah gurunya berbentuk seperti khimar, seperti keledai. Namun pada akhirnya Allah mengembalikan daripada wajah dari guru tersebut seperti sedia kala. Setelah sang guru kembali bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi mendahului imam ini dimakruhkan, walaupun tidak membatalkan, asalkan mendahuluinya nggak lebih dari 2 rukun. Kalau mendahuluinya 2 rukun ini bukan jadi makmum namanya, begitu. Jadi makruh. Kalau bisa kita lebih telat, jangan mendahului imam atau sama bareng. Makanya kita kalau baca Fatihah tuh, baca Fatihahnya kita jangan bareng sama imam. Baca Fatihahnya kita jangan lebih dulu dari imam. Kita dengerin bacaan Fatihahnya imam. Nah, setelah imam baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Makanya imam kalau yang mengerti, dia bakal berhenti sejenak untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Begitu. Bal yang bagi ayat akhir anhu. Dan seharusnya dia itu lebih telat sedikit dari imam. Wala yahwi lirruku' illa idza ta'a al-imamu ila haddir ruku'i wala yahwi lisujud ma lam tasil jab'atul imami ila al-ardi. Bahkan disebutkan nama Imam Ghazali itu, kalau mau rukuknya makmum setelah sempurnanya rukuknya imam. Jadi lebih telat sedikit rukuknya. Jangan dibarengin. Jangan didahuluin, jangan disamakan, apalagi didahuluin. Terus jangan juga dia sujud si makmum kecuali imam sudah menyentuh jidatnya kepada lantai, kepada sejadahnya. Imamnya sudah menyentuh sejadah, artinya sudah sujud, nyentuh sempurna, baru imam makmumnya turun ikut sujud juga, begitu. Ini yang sempurna. Pada intinya adalah jangan bareng sama imam, apalagi mendahului imam. Jadi makmum itu namanya makmum yang mengikut. Pengikut harus adanya di setelah atau di belakang daripada yang diikuti. Begitu. Harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya setelah imamnya menyelesaikan daripada rukun-rukun sholat tersebut. Jadi begitu caranya kita sholat makmum kepada seorang imam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala keinginan kita, dan memberikan keberkahan pada ilmu-ilmu kita, memberikan keberkahan pada harta benda kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjaga salat berjamaah dalam keadaan khusyuk, hadir hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik hidayah sehingga kita bisa mau dan berhimmah untuk mempelajari ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi